Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Mega Herlambang dari D3 Sistem Informasi Politeknik Negeri Subang. Nah, di sini saya akan Nah, yang pertama itu mengenal komputer, yang kedua sejarah komputer, terus penjelasan komputer dan perkembangan komputer di dunia. Nah, apa itu komputer? Istilah komputer asal dari kata Latin, yaitu compute, atau artinya menghitung. Dalam bahasa Inggris dipanggil komputer. Nah, komputer ini diterjemahkan sebagai sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama, terima data yang disebut input, mengubah data proses, memberikan informasi output, dan mengawal program yang tersimpan di memori. Nah, sejarah komputer itu dari generasi pertama sampai generasi kelima. Nah, yang pertama itu ada generasi pertama pada tahun 1939 sampai 1958. Yang pertama itu ciri-cirinya keperkasaan yang besar dan susah dikendalikan. Yang kedua, penggunaan arus listrik tinggi. Tiga, pengaturan curahan dalam bahasa mekanik. Yang keempat, bekalan elektrik yang tinggi diperlukan. Dan lima, masalah elektrik kerap berlaku. Nah, yang kedua itu sejarah komputer generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1964. Yang pertama, penggunaan transistor. Yang kedua, ingatan taras magnetik yang telah dibangunkan lebih maju daripada komputer generasi pertama. Sistem operasinya OS yang pertama telah dibangunkan. Terus yang kelima, pengaturannya dalam mesin bahasa dan bahasa assembly. Yang keenam, pita magnet dan cakapan mulai digunakan. Terus komputer menjadi lebih kecil dalam size daripada komputer generasi pertama. Komputer digunakan kurang haba dan kurang menggunakan tenaga listrik. Terus komputer generasi ketiga tahun 1965 sampai 1974. Yang pertama, penciptaan chip dan chip pintar bersepadu. Terus penggunaan kuasa elektrik adalah rendah. Chip SSI Small Scale Integration dan teknologi MSI Medium Scale Integration telah digunakan. Yang keempat, bahasa pengaturan caranya telah digunakan. Terus sejarah komputer generasi keempat tahun 1975 sampai tahun 2000-an. Yang pertama itu penggunaan teknologi LSI dan VLSI. Terus pembangunan komputer mudah alih. Terus digunakan dalam reality maya, multimedia, dan simulasi. Yang empat, komputer telah digunakan untuk komunikasi data. Yang kelima, kelajuannya mengakses yang tinggi dan kapasitas penyimpanan data yang tinggi. Lalu sejarah komputer kelima tahun 2000 sampai sekarang, tahun ini 2021. Yang pertama itu pemrosesan selari digunakan, penggunaan superkonduktor, penggunaan pengecaman penuturan, penggunaan teknologi robot pintar, penggunaan kecerdasan buatan, dan teknologi yang berpengaruh untuk masa depan. Lalu ada penjelasan tentang komputer terbenam, komputer mikro, komputer mini, kerangka utama, komputer super, yaitu komputer mikro ada telepon pintar, komputer desktop, dan statistik kerja. Nah, komputer terbenam mengandungi RAM, ROM, CPU, input, output, dan clock. Juga dikenal sebagai microcontroller karena ia menggunakan untuk mengawal sesuatu pekerjaan saja. Contoh alatnya televisi, telepon, kamera, mesin basuh, kereta, petuhar global mikro. Terus ada komputer komputer yang berkelajuan tinggi dan mahal, digunakan untuk kebanyakan universitas untuk tujuan proyek penyelidikan atau syarikatan penyelidikan perubahan, penyelidikan dada atau terterai. Untuk pertama, mainframe yang untuk menyokong sehingga ribuan penggunaan dalam satu masa. Yang kedua, size lebih kecil dan kurang penyuplai perbandingan komputer super, digunakan terutama di bank-bank, serikat yang besar, dan pusat-pusat pengajian tinggi. Dalam utama itu tinggi kerangka lebih utama untuk berkemampuan menyokong lebih pemrosesan atau melaksanakan secara serentak. Yang kedua, komputer mini, size yang lebih
kecil dibanding kerangka utama. Keupayaannya hampir sama dengan kerangka utama, cuman skalanya lebih kecil, mampu menyokong antara 4-200 pengguna yang mengisi terminal dalam suatu masa. Yang terakhir, komputer mini berkeupayaan untuk beroperasi lebih pantas daripada komputer mikro serta mempunyai ruangan storan yang lebih besar. Itu komputer mikro personal desktop, komputer kecil yang kita sering digunakan. Yang pertama itu komputer untuk kegunaan pribadi. Yang kedua, semakin canggih, berkuasa tinggi dengan harga yang mampu dimiliki oleh hampir kebanyakan orang. Yang ketiga, kegunaan ramah rumah, pejabat, dan juga untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran tertentu. Yang terakhir itu ada statesan kerja, workstation. Workstation sebenarnya adalah komputer desktop yang memiliki kelebihan utama dalam hal kemampuan prosesor, memori yang lebih besar, terus menjalankan aplikasinya yang memerlukan performa tinggi seperti aplikasi 3 dimensi, grafik, multimedia, dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya ya perkembangan dunia komputer. Nah, perisian sistem yang semakin mudah digunakan itu Ubuntu 13.04, Windows 8.1, Mac OS, iOS 7.7, Android 4.3, Jelly Bean, dan lain-lain. Nah, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.